Bakar rumah Bupati, OPM tuduh TNI bangun pos militer, ulah KKB buat warga sipil ketakutan. Sebanyak 2 unit rumah milik Bupati Puncak, Elvis Tabuni dan kantor distrik Omukia, dibakar kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, pada Minggu, 6 Juli 2025. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas peristiwa ini. Juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambom, menuding pembakaran dilakukan pasukannya lantaran bangunan itu digunakan sebagai pos pertahanan militer oleh aparat keamanan Indonesia. Sebbi menuduh keberadaan pasukan TNI di fasilitas sipil telah memicu ketakutan di kalangan masyarakat dan menyebabkan ribuan warga mengungsi dari wilayah distrik Omukia. Ia menyerukan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Pangdam 17 Cendrawasih, Kops Habema, hingga Bupati Puncak Elvis Tabuni agar menghentikan penggunaan bangunan sipil untuk kepentingan militer. TPNPB OPM mendesak Bupati Puncak, Elvis Tabuni untuk menghentikan segala bentuk kerjasama dengan militer Indonesia. Mereka meminta kepala daerah itu fokus memberikan perlindungan bagi warga sipilnya yang kini terlantar akibat konflik bersenjata yang terus berlangsung di kawasan tersebut. Hingga berita ini tayang, belum ada tanggapan resmi dari aparat keamanan maupun pemerintah Kabupaten Puncak. OPM diduga ngamuk, penembak runduk TNI usir gerombolan KKB, modal parang hendak begal petani. Seorang petani di Yahukimo, Papua Pegunungan nyaris diserang diduga gerombolan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Mereka hendak melayangkan parang kepada petani yang sedang menaiki motor tersebut. Beruntung, penembak runduk TNI dari Satgas Operasi Damai Kartens 2025 langsung datang dan menyelamatkan petani tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, Ahmad, 34, seorang petani asal Lapangisi, Mowewe, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, yang tinggal di Dekai, menjadi korban serangan saat melintas di kawasan Seng Pagar Tinggi sekitar pukul 15.30 WIB. Saat berkendara motor, Ahmad melihat 3 pria, salah satunya membawa parang. Salah satu pelaku langsung mengayunkan senjata tajam. Beruntung, Ahmad sigap menghindar sehingga hanya menderita luka ringan di pinggang. Ia kini telah mendapat penanganan medis dan kondisinya stabil. Begitu informasi diterima, 10 personel Satgas Ops Damai Kartens 2025, dipimpin Bribka Romansyah, segera meluncur ke lokasi. Mereka langsung melakukan penyisiran dan patroli aktif di area sekitar untuk mencari pelaku. Menyikapi insiden ini, Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, didampingi Wakil Kepala Operasi Kombes Pol Adar Masinaga, menegaskan prioritas utama mereka adalah perlindungan maksimal bagi seluruh masyarakat Papua. Pihaknya tidak akan mentoleransi segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil. Sementara itu, Kepala Satgas Hubungan Masyarakat Ops Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Tokoh kunci OPM dikepung Intel TNI, 12 orang KKB kalang kabut, kabur tinggalkan jasad komandannya. Prajurit TNI melumpuhkan seorang tokoh kunci kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Jeki Murib dalam sebuah operasi penyergapan di distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua Tengah Senin kemarin. Kontak senjata singkat berdurasi 10 menit itu berujung pada kematian Jeki, yang selama ini dikenal sebagai dalang OPM pembakaran sekolah, gereja, dan rumah dinas Bupati Puncak. Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Laki Afianto, menjelaskan, Jeki Murib yang juga menjabat Wakil Komandan Wilayah Kepala Air Titus OPM, disergap di Desa Kulume setelah intelijen TNI melacak keberadaannya bersama 12 anggota kelompok separatis. Saat penyergapan berlangsung, Jeki dan kelompoknya melakukan perlawanan hingga terjadi kontak tembak. 12 anggota OPM lainnya melarikan diri, sementara Jeki tertembak dan tewas di tempat. Tidak ada korban di pihak TNI maupun warga sipil. Dari lokasi kejadian, TNI mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk busur, belasan anak panah, 11 tombak bambu, tas pinggang, dan selembar bendera bintang kejora. Menurut TNI,
Sehari sebelum penyergapan, Jeki Murib dan kelompoknya melakukan aksi pemakaran sekolah satu-satunya di Desa Pinggil, disusul dengan pemakaran gereja di Desa Pinapa. Kedua aksi ini membuat masyarakat panik dan mengungsi ke hutan. TNI menilai tindakan brutal OPM merupakan bentuk sabotase terhadap pembangunan dan pendidikan masyarakat Papua. Gereja dan sekolah yang menjadi sasaran adalah fasilitas vital masyarakat asli Papua. Maijen Laki juga menegaskan bahwa operasi militer di Papua mendapat dukungan besar dari masyarakat lokal, termasuk orang asli Papua, OAP. Ia menyebutkan bahwa kehadiran TNI bukan hanya untuk menumpas separatisme, tetapi juga memulihkan rasa aman. Bakar rumah Bupati, OPM tuduh TNI bangun pos militer, ulah KKB buat warga sipil ketakutan. Sebanyak 2 unit rumah milik Bupati Puncak, Elvis Tabuni dan kantor distrik Omukia, dibakar kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, pada Minggu, 6 Juli 2025. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas peristiwa ini. Juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambom, menuding pembakaran dilakukan pasukannya lantaran bangunan itu digunakan sebagai pos pertahanan militer oleh aparat keamanan Indonesia. Sebbi menuduh keberadaan pasukan TNI di fasilitas sipil telah memicu ketakutan di kalangan masyarakat dan menyebabkan ribuan warga mengungsi dari wilayah distrik Omukia. Ia menyerukan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Pangdam 17 Cendrawasih, Kops Habema, hingga Bupati Puncak Elvis Tabuni agar menghentikan penggunaan bangunan sipil untuk kepentingan militer. TPNPB OPM mendesak Bupati Puncak, Elvis Tabuni untuk menghentikan segala bentuk kerjasama dengan militer Indonesia. Mereka meminta kepala daerah itu fokus memberikan perlindungan bagi warga sipilnya yang kini terlantar akibat konflik bersenjata yang terus berlangsung di kawasan tersebut. Hingga berita ini tayang, belum ada tanggapan resmi dari aparat keamanan maupun pemerintah Kabupaten Puncak. OPM diduga ngamuk, penembak runduk TNI usir gerombolan KKB, modal parang hendak begal petani. Seorang petani di Yahukimo, Papua Pegunungan nyaris diserang diduga gerombolan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Mereka hendak melayangkan parang kepada petani yang sedang menaiki motor tersebut. Beruntung, penembak runduk TNI dari Satgas Operasi Damai Kartens 2025 langsung datang dan menyelamatkan petani tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, Ahmad, 34, seorang petani asal Lapangisi, Mowewe, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, yang tinggal di Dekai, menjadi korban serangan saat melintas di kawasan Seng Pagar Tinggi sekitar pukul 15.30 WIB. Saat berkendara motor, Ahmad melihat 3 pria, salah satunya membawa parang. Salah satu pelaku langsung mengayunkan senjata tajam. Beruntung, Ahmad sigap menghindar sehingga hanya menderita luka ringan di pinggang. Ia kini telah mendapat penanganan medis dan kondisinya stabil. Begitu informasi diterima, 10 personel Satgas Ops Damai Kartens 2025, dipimpin Bribka Romansyah, segera meluncur ke lokasi. Mereka langsung melakukan penyisiran dan patroli aktif di area sekitar untuk mencari pelaku. Menyikapi insiden ini, Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, didampingi Wakil Kepala Operasi Kombes Pol Adar Masinaga, menegaskan prioritas utama mereka adalah perlindungan maksimal bagi seluruh masyarakat Papua. Pihaknya tidak akan mentoleransi segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil. Sementara itu, Kepala Satgas Hubungan Masyarakat Ops Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Tokoh kunci OPM dikepung Intel TNI, 12 orang KKB kalang kabut, kabur tinggalkan jasad komandannya. Prajurit TNI melumpuhkan seorang tokoh kunci kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Jeki Murib dalam sebuah operasi penyergapan di distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua Tengah Senin kemarin. Kontak senjata singkat berdurasi 10 menit itu berujung pada kematian Jeki, yang selama ini dikenal sebagai dalang OPM pemakaran sekolah, gereja, dan rumah dinas Bupati Puncak. Panglima Komando Operasi Habema,
Maijen Laki Avianto, menjelaskan, Jeki Murib yang juga menjabat Wakil Komandan Wilayah Kepala Air Titus OPM, disergap di Desa Kulume setelah intelijen TNI melacak keberadaannya bersama 12 anggota kelompok separatis. Saat penyergapan berlangsung, Jeki dan kelompoknya melakukan perlawanan hingga terjadi kontak tembak. 12 anggota OPM lainnya melarikan diri, sementara Jeki tertembak dan tewas di tempat. Tidak ada korban di pihak TNI maupun warga sipil. Dari lokasi kejadian, TNI mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk busur, belasan anak panah, 11 tombak bambu, tas pinggang, dan selembar bendera bintang kejora. Menurut TNI, sehari sebelum penyergapan, Jeki Murib dan kelompoknya melakukan aksi pemakaran sekolah satu-satunya di Desa Pinggil, disusul dengan pemakaran gereja di Desa Pinapa. Kedua aksi ini membuat masyarakat panik dan mengungsi ke hutan. TNI menilai tindakan brutal OPM merupakan bentuk sabotase terhadap pembangunan dan pendidikan masyarakat Papua. Gereja dan sekolah yang menjadi sasaran adalah fasilitas vital masyarakat asli Papua. Maijen Laki juga menegaskan bahwa operasi militer di Papua mendapat dukungan besar dari masyarakat lokal, termasuk orang asli Papua, OAP. Ia menyebutkan bahwa kehadiran TNI bukan hanya untuk menumpas separatisme, tetapi juga memulihkan rasa aman. Bakar rumah bupati, OPM tuduh TNI bangun pos militer, ulah KKB buat warga sipil ketakutan. Sebanyak 2 unit rumah milik Bupati Puncak, Elvis Tabuni dan kantor distrik Omukia, dibakar kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, pada Minggu, 6 Juli 2025. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas peristiwa ini. Juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambom, menuding pembakaran dilakukan pasukannya lantaran bangunan itu digunakan sebagai pos pertahanan militer oleh aparat keamanan Indonesia. Sebbi menuduh keberadaan pasukan TNI di fasilitas sipil telah memicu ketakutan di kalangan masyarakat dan menyebabkan ribuan warga mengungsi dari wilayah distrik Omukia. Ia menyerukan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Pangdam 17 Cendrawasih, Kops Habema, hingga Bupati Puncak Elvis Tabuni agar menghentikan penggunaan bangunan sipil untuk kepentingan militer. TPNPB OPM mendesak Bupati Puncak, Elvis Tabuni untuk menghentikan segala bentuk kerjasama dengan militer Indonesia. Mereka meminta kepala daerah itu fokus memberikan perlindungan bagi warga sipilnya yang kini terlantar akibat konflik bersenjata yang terus berlangsung di kawasan tersebut. Hingga berita ini tayang, belum ada tanggapan resmi dari aparat keamanan maupun pemerintah Kabupaten Puncak. OPM diduga ngamuk, penembak runduk TNI usir gerombolan KKB, modal parang hendak begal petani. Seorang petani di Yahukimo, Papua Pegunungan Nyaris diserang diduga gerombolan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Mereka hendak melayangkan parang kepada petani yang sedang menaiki motor tersebut. Beruntung, penembak runduk TNI dari Satgas Operasi Damai Kartens 2025 langsung datang dan menyelamatkan petani tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, Ahmad, 34, seorang petani asal Lapangisi, Mowewe, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, yang tinggal di Dekai, menjadi korban serangan saat melintas di kawasan Seng Pagar Tinggi sekitar pukul 15.30 WIB. Saat berkendara motor, Ahmad melihat 3 pria, salah satunya membawa parang. Salah satu pelaku langsung mengayunkan senjata tajam. Beruntung, Ahmad sigap menghindar sehingga hanya menderita luka ringan di pinggang. Ia kini telah mendapat penanganan medis dan kondisinya stabil. Begitu informasi diterima, 10 personel Satgas Ops Damai Kartens 2025, dipimpin Bribka Romansyah, segera meluncur ke lokasi. Mereka langsung melakukan penyisiran dan patroli aktif di area sekitar untuk mencari pelaku. Menyikapi insiden ini, Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, didampingi Wakil Kepala Operasi Kombes Pol Adar Masinaga, menegaskan prioritas utama mereka adalah perlindungan maksimal bagi seluruh masyarakat Papua. Pihaknya tidak akan mentoleransi segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil. Sementara itu, Kepala Satgas Hubungan Masyarakat Ops Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo,
mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Tokoh kunci OPM dikepung Intel TNI, 12 orang KKB kalang kabut, kabur tinggalkan jasad komandannya. Prajurit TNI melumpuhkan seorang tokoh kunci kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Jeki Murib dalam sebuah operasi penyergapan di distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua Tengah Senin kemarin. Kontak senjata singkat berdurasi 10 menit itu berujung pada kematian Jeki, yang selama ini dikenal sebagai dalang OPM pemakaran sekolah, gereja, dan rumah dinas Bupati Puncak. Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Laki Afianto, menjelaskan, Jeki Murib yang juga menjabat Wakil Komandan Wilayah Kepala Air Titus OPM, disergap di Desa Kulume setelah intelijen TNI melacak keberadaannya bersama 12 anggota kelompok separatis. Saat penyergapan berlangsung, Jeki dan kelompoknya melakukan perlawanan hingga terjadi kontak tembak. 12 anggota OPM lainnya melarikan diri, sementara Jeki tertembak dan tewas di tempat. Tidak ada korban di pihak TNI maupun warga sipil. Dari lokasi kejadian, TNI mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk busur, belasan anak panah, 11 tombak bambu, tas pinggang, dan selembar bendera bintang kejora. Menurut TNI, sehari sebelum penyergapan, Jeki Murib dan kelompoknya melakukan aksi pemakaran sekolah satu-satunya di Desa Pinggil, disusul dengan pemakaran gereja di Desa Pinapa. Kedua aksi ini membuat masyarakat panik dan mengungsi ke hutan. TNI menilai tindakan brutal OPM merupakan bentuk sabotase terhadap pembangunan dan pendidikan masyarakat Papua. Gereja dan sekolah yang menjadi sasaran adalah fasilitas vital masyarakat asli Papua. Maijen Laki juga menegaskan bahwa operasi militer di Papua mendapat dukungan besar dari masyarakat lokal, termasuk orang asli Papua, OAP. Ia menyebutkan bahwa kehadiran TNI bukan hanya untuk menumpas separatisme, tetapi juga memulihkan rasa aman. Bakar rumah Bupati, OPM tuduh TNI bangun pos militer, ulah KKB buat warga sipil ketakutan. Sebanyak 2 unit rumah milik Bupati Puncak, Elvis Tabuni dan kantor distrik Omukia, dibakar kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, pada Minggu, 6 Juli 2025. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas peristiwa ini. Juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambom, menuding pembakaran dilakukan pasukannya lantaran bangunan itu digunakan sebagai pos pertahanan militer oleh aparat keamanan Indonesia. Sebbi menuduh keberadaan pasukan TNI di fasilitas sipil telah memicu ketakutan di kalangan masyarakat dan menyebabkan ribuan warga mengungsi dari wilayah distrik Omukia. Ia menyerukan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Pangdam 17 Cendrawasih, Kops Habema, hingga Bupati Puncak Elvis Tabuni agar menghentikan penggunaan bangunan sipil untuk kepentingan militer. TPNPB OPM mendesak Bupati Puncak, Elvis Tabuni untuk menghentikan segala bentuk kerjasama dengan militer Indonesia. Mereka meminta kepala daerah itu fokus memberikan perlindungan bagi warga sipilnya yang kini terlantar akibat konflik bersenjata yang terus berlangsung di kawasan tersebut. Hingga berita ini tayang, belum ada tanggapan resmi dari aparat keamanan maupun pemerintah Kabupaten Puncak. OPM diduga ngamuk, penembak runduk TNI usir gerombolan KKB, modal parang hendak begal petani. Seorang petani di Yahukimo, Papua Pegunungan nyaris diserang diduga gerombolan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Mereka hendak melayangkan parang kepada petani yang sedang menaiki motor tersebut. Beruntung, penembak runduk TNI dari Satgas Operasi Damai Kartens 2025 langsung datang dan menyelamatkan petani tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, Ahmad, 34, seorang petani asal Lapangisi, Mowewe, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, yang tinggal di Dekai, menjadi korban serangan saat melintas di kawasan Seng Pagar Tinggi sekitar pukul 15.30 WIB. Saat berkendara motor, Ahmad melihat 3 pria, salah satunya membawa parang. Salah satu pelaku langsung mengayunkan senjata tajam. Beruntung,
Ahmad sigap menghindar sehingga hanya menderita luka ringan di pinggang. Ia kini telah mendapat penanganan medis dan kondisinya stabil. Begitu informasi diterima, 10 personel Satgas Ops Damai Kartens 2025, dipimpin Bribka Romansyah, segera meluncur ke lokasi. Mereka langsung melakukan penyisiran dan patroli aktif di area sekitar untuk mencari pelaku. Menyikapi insiden ini, Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, didampingi Wakil Kepala Operasi Kombes Pol Adar Masinaga, menegaskan prioritas utama mereka adalah perlindungan maksimal bagi seluruh masyarakat Papua. Pihaknya tidak akan mentoleransi segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil. Sementara itu, Kepala Satgas Hubungan Masyarakat Ops Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Tokoh kunci OPM dikepung Intel TNI, 12 orang KKB kalang kabut, kabur tinggalkan jasad komandannya. Prajurit TNI melumpuhkan seorang tokoh kunci kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Jeki Murib dalam sebuah operasi penyergapan di distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua Tengah Senin kemarin. Kontak senjata singkat berdurasi 10 menit itu berujung pada kematian Jeki, yang selama ini dikenal sebagai dalang OPM pemakaran sekolah, gereja, dan rumah dinas Bupati Puncak. Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Laki Afianto, menjelaskan, Jeki Murib yang juga menjabat Wakil Komandan Wilayah Kepala Air Titus OPM, disergap di Desa Kulume setelah intelijen TNI melacak keberadaannya bersama 12 anggota kelompok separatis. Saat penyergapan berlangsung, Jeki dan kelompoknya melakukan perlawanan hingga terjadi kontak tembak. 12 anggota OPM lainnya melarikan diri, sementara Jeki tertembak dan tewas di tempat. Tidak ada korban di pihak TNI maupun warga sipil. Dari lokasi kejadian, TNI mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk busur, belasan anak panah, 11 tombak bambu, tas pinggang, dan selembar bendera bintang kejora. Menurut TNI, sehari sebelum penyergapan, Jeki Murib dan kelompoknya melakukan aksi pemakaran sekolah satu-satunya di Desa Pinggil, disusul dengan pemakaran gereja di Desa Pinapa. Kedua aksi ini membuat masyarakat panik dan mengungsi ke hutan. TNI menilai tindakan brutal OPM merupakan bentuk sabotase terhadap pembangunan dan pendidikan masyarakat Papua. Gereja dan sekolah yang menjadi sasaran adalah fasilitas vital masyarakat asli Papua. Maijen Laki juga menegaskan bahwa operasi militer di Papua mendapat dukungan besar dari masyarakat lokal, termasuk orang asli Papua, OAP. Ia menyebutkan bahwa kehadiran TNI bukan hanya untuk menumpas separatisme, tetapi juga memulihkan rasa aman. Bakar rumah Bupati, OPM tuduh TNI bangun pos militer, ulah KKB buat warga sipil ketakutan. Sebanyak 2 unit rumah milik Bupati Puncak, Elvis Tabuni dan kantor distrik Omukia, dibakar kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, pada Minggu, 6 Juli 2025. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas peristiwa ini. Juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambom, menuding pembakaran dilakukan pasukannya lantaran bangunan itu digunakan sebagai pos pertahanan militer oleh aparat keamanan Indonesia. Sebbi menuduh keberadaan pasukan TNI di fasilitas sipil telah memicu ketakutan di kalangan masyarakat dan menyebabkan ribuan warga mengungsi dari wilayah distrik Omukia. Ia menyerukan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Pangdam 17 Cendrawasih, Kops Habema, hingga Bupati Puncak Elvis Tabuni agar menghentikan penggunaan bangunan sipil untuk kepentingan militer. TPNPB OPM mendesak Bupati Puncak, Elvis Tabuni untuk menghentikan segala bentuk kerjasama dengan militer Indonesia. Mereka meminta kepala daerah itu fokus memberikan perlindungan bagi warga sipilnya yang kini terlantar akibat konflik bersenjata yang terus berlangsung di kawasan tersebut. Hingga berita ini tayang, belum ada tanggapan resmi dari aparat keamanan maupun pemerintah Kabupaten Puncak. OPM diduga ngamuk, penembak runduk TNI usir gerombolan KKB, modal parang hendak begal petani.
Seorang petani di Yahukimo, Papua Pegunungan nyaris diserang diduga gerombolan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Mereka hendak melayangkan parang kepada petani yang sedang menaiki motor tersebut. Beruntung, penembak runduk TNI dari Satgas Operasi Damai Kartens 2025 langsung datang dan menyelamatkan petani tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, Ahmad, 34, seorang petani asal Lapangisi, Mowewe, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, yang tinggal di Dekai, menjadi korban serangan saat melintas di kawasan Seng Pagar Tinggi sekitar pukul 15.30 WIB. Saat berkendara motor, Ahmad melihat 3 pria, salah satunya membawa parang. Salah satu pelaku langsung mengayunkan senjata tajam. Beruntung, Ahmad sigap menghindar sehingga hanya menderita luka ringan di pinggang. Ia kini telah mendapat penanganan medis dan kondisinya stabil. Begitu informasi diterima, 10 personel Satgas Ops Damai Kartens 2025, dipimpin Bribka Romansyah, segera meluncur ke lokasi. Mereka langsung melakukan penyisiran dan patroli aktif di area sekitar untuk mencari pelaku. Menyikapi insiden ini, Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, didampingi Wakil Kepala Operasi Kombes Pol Adar Masinaga, menegaskan prioritas utama mereka adalah perlindungan maksimal bagi seluruh masyarakat Papua. Pihaknya tidak akan mentoleransi segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil. Sementara itu, Kepala Satgas Hubungan Masyarakat Ops Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Tokoh kunci OPM dikepung Intel TNI, 12 orang KKB kalang kabut, kabur tinggalkan jasad komandannya. Prajurit TNI melumpuhkan seorang tokoh kunci kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Jeki Murib dalam sebuah operasi penyergapan di distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua Tengah Senin kemarin. Kontak senjata singkat berdurasi 10 menit itu berujung pada kematian Jeki, yang selama ini dikenal sebagai dalang OPM pemakaran sekolah, gereja, dan rumah dinas Bupati Puncak. Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Laki Afianto, menjelaskan, Jeki Murib yang juga menjabat Wakil Komandan Wilayah Kepala Air Titus OPM, disergap di Desa Kulume setelah intelijen TNI melacak keberadaannya bersama 12 anggota kelompok separatis. Saat penyergapan berlangsung, Jeki dan kelompoknya melakukan perlawanan hingga terjadi kontak tembak. 12 anggota OPM lainnya melarikan diri, sementara Jeki tertembak dan tewas di tempat. Tidak ada korban di pihak TNI maupun warga sipil. Dari lokasi kejadian, TNI mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk busur, belasan anak panah, 11 tombak bambu, tas pinggang, dan selembar bendera bintang kejora. Menurut TNI, sehari sebelum penyergapan, Jeki Murib dan kelompoknya melakukan aksi pemakaran sekolah satu-satunya di Desa Pinggil, disusul dengan pemakaran gereja di Desa Pinapa. Kedua aksi ini membuat masyarakat panik dan mengungsi ke hutan. TNI menilai tindakan brutal OPM merupakan bentuk sabotase terhadap pembangunan dan pendidikan masyarakat Papua. Gereja dan sekolah yang menjadi sasaran adalah fasilitas vital masyarakat asli Papua. Maijen Laki juga menegaskan bahwa operasi militer di Papua mendapat dukungan besar dari masyarakat lokal, termasuk orang asli Papua, OAP. Ia menyebutkan bahwa kehadiran TNI bukan hanya untuk menumpas separatisme, tetapi juga memulihkan rasa aman. Bakar rumah Bupati, OPM tuduh TNI bangun pos militer, ulah KKB buat warga sipil ketakutan. Sebanyak 2 unit rumah milik Bupati Puncak, Elvis Tabuni dan kantor distrik Omukia, dibakar kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, pada Minggu, 6 Juli 2025. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas peristiwa ini. Juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambom,
menuding pembakaran dilakukan pasukannya lantaran bangunan itu digunakan sebagai pos pertahanan militer oleh aparat keamanan Indonesia. Sebbi menuduh keberadaan pasukan TNI di fasilitas sipil telah memicu ketakutan di kalangan masyarakat dan menyebabkan ribuan warga mengungsi dari wilayah distrik Omukia. Ia menyerukan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Pangdam 17 Cendrawasih, Kops Habema, hingga Bupati Puncak Elvis Tabuni agar menghentikan penggunaan bangunan sipil untuk kepentingan militer. TPNP BOPM mendesak Bupati Puncak, Elvis Tabuni untuk menghentikan segala bentuk kerjasama dengan militer Indonesia. Mereka meminta kepala daerah itu fokus memberikan perlindungan bagi warga sipilnya yang kini terlantar akibat konflik bersenjata yang terus berlangsung di kawasan tersebut. Hingga berita ini tayang, belum ada tanggapan resmi dari aparat keamanan maupun pemerintah Kabupaten Puncak. OPM diduga ngamuk, penembak runduk TNI usir gerombolan KKB, modal parang hendak begal petani. Seorang petani di Yahukimo, Papua Pegunungan nyaris diserang diduga gerombolan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Mereka hendak melayangkan parang kepada petani yang sedang menaiki motor tersebut. Beruntung, penembak runduk TNI dari Satgas Operasi Damai Kartens 2025 langsung datang dan menyelamatkan petani tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, Ahmad, 34, seorang petani asal Lapangisi, Mowewe, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, yang tinggal di Dekai, menjadi korban serangan saat melintas di kawasan Seng Pagar Tinggi sekitar pukul 15.30 WIB. Saat berkendara motor, Ahmad melihat 3 pria, salah satunya membawa parang. Salah satu pelaku langsung mengayunkan senjata tajam. Beruntung, Ahmad sigap menghindar sehingga hanya menderita luka ringan di pinggang. Ia kini telah mendapat penanganan medis dan kondisinya stabil. Begitu informasi diterima, 10 personel Satgas Ops Damai Kartens 2025, dipimpin Bribka Romansyah, segera meluncur ke lokasi. Mereka langsung melakukan penyisiran dan patroli aktif di area sekitar untuk mencari pelaku. Menyikapi insiden ini, Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, didampingi Wakil Kepala Operasi Kombes Pol Adar Masinaga, menegaskan prioritas utama mereka adalah perlindungan maksimal bagi seluruh masyarakat Papua. Pihaknya tidak akan mentoleransi segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil. Sementara itu, Kepala Satgas Hubungan Masyarakat Ops Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Tokoh kunci OPM dikepung Intel TNI, 12 orang KKB kalang kabut, kabur tinggalkan jasad komandannya. Prajurit TNI melumpuhkan seorang tokoh kunci kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Jeki Murib dalam sebuah operasi penyergapan di distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua Tengah Senin kemarin. Kontak senjata singkat berdurasi 10 menit itu berujung pada kematian Jeki, yang selama ini dikenal sebagai dalang OPM pemakaran sekolah, gereja, dan rumah dinas Bupati Puncak. Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Laki Afianto, menjelaskan, Jeki Murib yang juga menjabat Wakil Komandan Wilayah Kepala Air Titus OPM, disergap di Desa Kulume setelah intelijen TNI melacak keberadaannya bersama 12 anggota kelompok separatis. Saat penyergapan berlangsung, Jeki dan kelompoknya melakukan perlawanan hingga terjadi kontak tembak. 12 anggota OPM lainnya melarikan diri, sementara Jeki tertembak dan tewas di tempat. Tidak ada korban di pihak TNI maupun warga sipil. Dari lokasi kejadian, TNI mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk busur, belasan anak panah, 11 tombak bambu, tas pinggang, dan selembar bendera bintang kejora. Menurut TNI, sehari sebelum penyergapan, Jeki Murib dan kelompoknya melakukan aksi pemakaran sekolah satu-satunya di Desa Pinggil, disusul dengan pemakaran gereja di Desa Pinapa. Kedua aksi ini membuat masyarakat panik dan mengungsi ke hutan. TNI menilai tindakan brutal OPM merupakan bentuk sabotase terhadap pembangunan dan pendidikan masyarakat Papua. Gereja dan sekolah yang menjadi sasaran adalah fasilitas vital masyarakat asli Papua. Maijen Laki juga menegaskan bahwa operasi militer di Papua mendapat dukungan besar dari masyarakat lokal, termasuk orang asli Papua,
OAP. Ia menyebutkan bahwa kehadiran TNI bukan hanya untuk menumpas separatisme, tetapi juga memulihkan rasa aman. Bakar rumah Bupati, OPM tuduh TNI bangun pos militer, ulah KKB buat warga sipil ketakutan. Sebanyak 2 unit rumah milik Bupati Puncak, Elvis Tabuni dan kantor distrik Omukia, dibakar kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, pada Minggu, 6 Juli 2025. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas peristiwa ini. Juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambom, menuding pembakaran dilakukan pasukannya lantaran bangunan itu digunakan sebagai pos pertahanan militer oleh aparat keamanan Indonesia. Sebbi menuduh keberadaan pasukan TNI di fasilitas sipil telah memicu ketakutan di kalangan masyarakat dan menyebabkan ribuan warga mengungsi dari wilayah distrik Omukia. Ia menyerukan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Pangdam 17 Cendrawasih, Kops Habema, hingga Bupati Puncak Elvis Tabuni agar menghentikan penggunaan bangunan sipil untuk kepentingan militer. TPNPB OPM mendesak Bupati Puncak, Elvis Tabuni untuk menghentikan segala bentuk kerjasama dengan militer Indonesia. Mereka meminta kepala daerah itu fokus memberikan perlindungan bagi warga sipilnya yang kini terlantar akibat konflik bersenjata yang terus berlangsung di kawasan tersebut. Hingga berita ini tayang, belum ada tanggapan resmi dari aparat keamanan maupun pemerintah Kabupaten Puncak. OPM diduga ngamuk, penembak runduk TNI usir gerombolan KKB, modal parang hendak begal petani. Seorang petani di Yahukimo, Papua Pegunungan nyaris diserang diduga gerombolan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Mereka hendak melayangkan parang kepada petani yang sedang menaiki motor tersebut. Beruntung, penembak runduk TNI dari Satgas Operasi Damai Kartens 2025 langsung datang dan menyelamatkan petani tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, Ahmad, 34, seorang petani asal Lapangisi, Mowewe, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, yang tinggal di Dekai, menjadi korban serangan saat melintas di kawasan Seng Pagar Tinggi sekitar pukul 15.30 WIB. Saat berkendara motor, Ahmad melihat 3 pria, salah satunya membawa parang. Salah satu pelaku langsung mengayunkan senjata tajam. Beruntung, Ahmad sigap menghindar sehingga hanya menderita luka ringan di pinggang. Ia kini telah mendapat penanganan medis dan kondisinya stabil. Begitu informasi diterima, 10 personel Satgas Ops Damai Kartens 2025, dipimpin Bribka Romansyah, segera meluncur ke lokasi. Mereka langsung melakukan penyisiran dan patroli aktif di area sekitar untuk mencari pelaku. Menyikapi insiden ini, Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, didampingi Wakil Kepala Operasi Kombes Pol Adar Masinaga, menegaskan prioritas utama mereka adalah perlindungan maksimal bagi seluruh masyarakat Papua. Pihaknya tidak akan mentoleransi segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil. Sementara itu, Kepala Satgas Hubungan Masyarakat Ops Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Tokoh kunci OPM dikepung Intel TNI, 12 orang KKB kalang kabut, kabur tinggalkan jasad komandannya. Prajurit TNI melumpuhkan seorang tokoh kunci kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Jeki Murib dalam sebuah operasi penyergapan di distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua Tengah Senin kemarin. Kontak senjata singkat berdurasi 10 menit itu berujung pada kematian Jeki, yang selama ini dikenal sebagai dalang OPM pembakaran sekolah, gereja, dan rumah dinas Bupati Puncak. Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Laki Afianto, menjelaskan, Jeki Murib yang juga menjabat Wakil Komandan Wilayah Kepala Air Titus OPM, disergap di Desa Kulume setelah intelijen TNI melacak keberadaannya bersama 12 anggota kelompok separatis. Saat penyergapan berlangsung, Jeki dan kelompoknya melakukan perlawanan hingga terjadi kontak tembak. 12 anggota OPM lainnya melarikan diri, sementara Jeki tertembak dan tewas di tempat. Tidak ada korban di pihak TNI maupun warga sipil. Dari lokasi kejadian, TNI mengamankan sejumlah barang bukti,
termasuk busur, belasan anak panah, 11 tombak bambu, tas pinggang, dan selembar bendera bintang kejora. Menurut TNI, sehari sebelum penyergapan, Jeki Murib dan kelompoknya melakukan aksi pemakaran sekolah satu-satunya di Desa Pinggil, disusul dengan pemakaran gereja di Desa Pinapa. Kedua aksi ini membuat masyarakat panik dan mengungsi ke hutan. TNI menilai tindakan brutal OPM merupakan bentuk sabotase terhadap pembangunan dan pendidikan masyarakat Papua. Gereja dan sekolah yang menjadi sasaran adalah fasilitas vital masyarakat asli Papua. Maijen Laki juga menegaskan bahwa operasi militer di Papua mendapat dukungan besar dari masyarakat lokal, termasuk orang asli Papua, OAP. Ia menyebutkan bahwa kehadiran TNI bukan hanya untuk menumpas separatisme, tetapi juga memulihkan rasa aman. Bakar rumah bupati, OPM tuduh TNI bangun pos militer, ulah KKB buat warga sipil ketakutan. Sebanyak 2 unit rumah milik Bupati Puncak, Elvis Tabuni dan kantor distrik Omukia, dibakar kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, pada Minggu, 6 Juli 2025. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas peristiwa ini. Juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambom, menuding pembakaran dilakukan pasukannya lantaran bangunan itu digunakan sebagai pos pertahanan militer oleh aparat keamanan Indonesia. Sebbi menuduh keberadaan pasukan TNI di fasilitas sipil telah memicu ketakutan di kalangan masyarakat dan menyebabkan ribuan warga mengungsi dari wilayah distrik Omukia. Ia menyerukan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Pangdam 17 Cendrawasih, Kops Habema, hingga Bupati Puncak Elvis Tabuni agar menghentikan penggunaan bangunan sipil untuk kepentingan militer. TPNPB OPM mendesak Bupati Puncak, Elvis Tabuni untuk menghentikan segala bentuk kerjasama dengan militer Indonesia. Mereka meminta kepala daerah itu fokus memberikan perlindungan bagi warga sipilnya yang kini terlantar akibat konflik bersenjata yang terus berlangsung di kawasan tersebut. Hingga berita ini tayang, belum ada tanggapan resmi dari aparat keamanan maupun pemerintah Kabupaten Puncak. OPM diduga ngamuk, penembak runduk TNI usir gerombolan KKB, modal parang hendak begal petani. Seorang petani di Yahukimo, Papua Pegunungan nyaris diserang diduga gerombolan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Mereka hendak melayangkan parang kepada petani yang sedang menaiki motor tersebut. Beruntung, penembak runduk TNI dari Satgas Operasi Damai Kartens 2025 langsung datang dan menyelamatkan petani tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, Ahmad, 34, seorang petani asal Lapangisi, Mowewe, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, yang tinggal di Dekai, menjadi korban serangan saat melintas di kawasan Seng Pagar Tinggi sekitar pukul 15.30 WIB. Saat berkendara motor, Ahmad melihat 3 pria, salah satunya membawa parang. Salah satu pelaku langsung mengayunkan senjata tajam. Beruntung, Ahmad sigap menghindar sehingga hanya menderita luka ringan di pinggang. Ia kini telah mendapat penanganan medis dan kondisinya stabil. Begitu informasi diterima, 10 personel Satgas Ops Damai Kartens 2025, dipimpin Bribka Romansyah, segera meluncur ke lokasi. Mereka langsung melakukan penyisiran dan patroli aktif di area sekitar untuk mencari pelaku. Menyikapi insiden ini, Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, didampingi Wakil Kepala Operasi Kombes Pol Adar Masinaga, menegaskan prioritas utama mereka adalah perlindungan maksimal bagi seluruh masyarakat Papua. Pihaknya tidak akan mentoleransi segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil. Sementara itu, Kepala Satgas Hubungan Masyarakat Ops Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Tokoh kunci OPM dikepung Intel TNI, 12 orang KKB kalang kabut, kabur tinggalkan jasad komandannya. Prajurit TNI melumpuhkan seorang tokoh kunci kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Jeki Murib dalam sebuah operasi penyergapan di distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua Tengah Senin kemarin. Kontak senjata singkat berdurasi 10 menit itu berujung pada kematian Jeki,
yang selama ini dikenal sebagai dalang OPM pemakaran sekolah, gereja, dan rumah dinas Bupati Puncak. Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Laki Afianto, menjelaskan, Jeki Murib yang juga menjabat Wakil Komandan Wilayah Kepala Air Titus OPM, disergap di Desa Kulume setelah intelijen TNI melacak keberadaannya bersama 12 anggota kelompok separatis. Saat penyergapan berlangsung, Jeki dan kelompoknya melakukan perlawanan hingga terjadi kontak tembak. 12 anggota OPM lainnya melarikan diri, sementara Jeki tertembak dan tewas di tempat. Tidak ada korban di pihak TNI maupun warga sipil. Dari lokasi kejadian, TNI mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk busur, belasan anak panah, 11 tombak bambu, tas pinggang, dan selembar bendera bintang kejora. Menurut TNI, sehari sebelum penyergapan, Jeki Murib dan kelompoknya melakukan aksi pemakaran sekolah satu-satunya di Desa Pinggil, disusul dengan pemakaran gereja di Desa Pinapa. Kedua aksi ini membuat masyarakat panik dan mengungsi ke hutan. TNI menilai tindakan brutal OPM merupakan bentuk sabotase terhadap pembangunan dan pendidikan masyarakat Papua. Gereja dan sekolah yang menjadi sasaran adalah fasilitas vital masyarakat asli Papua. Maijen Laki juga menegaskan bahwa operasi militer di Papua mendapat dukungan besar dari masyarakat lokal, termasuk orang asli Papua, OAP. Ia menyebutkan bahwa kehadiran TNI bukan hanya untuk menumpas separatisme, tetapi juga memulihkan rasa aman. Bakar rumah Bupati, OPM tuduh TNI bangun pos militer, ulah KKB buat warga sipil ketakutan. Sebanyak 2 unit rumah milik Bupati Puncak, Elvis Tabuni dan kantor distrik Omukia, dibakar kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, pada Minggu, 6 Juli 2025. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas peristiwa ini. Juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambom, menuding pembakaran dilakukan pasukannya lantaran bangunan itu digunakan sebagai pos pertahanan militer oleh aparat keamanan Indonesia. Sebbi menuduh keberadaan pasukan TNI di fasilitas sipil telah memicu ketakutan di kalangan masyarakat dan menyebabkan ribuan warga mengungsi dari wilayah distrik Omukia. Ia menyerukan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Pangdam 17 Cendrawasih, Kops Habema, hingga Bupati Puncak Elvis Tabuni agar menghentikan penggunaan bangunan sipil untuk kepentingan militer. TPNPB OPM mendesak Bupati Puncak, Elvis Tabuni untuk menghentikan segala bentuk kerjasama dengan militer Indonesia. Mereka meminta kepala daerah itu fokus memberikan perlindungan bagi warga sipilnya yang kini terlantar akibat konflik bersenjata yang terus berlangsung di kawasan tersebut. Hingga berita ini tayang, belum ada tanggapan resmi dari aparat keamanan maupun pemerintah Kabupaten Puncak. OPM diduga ngamuk, penembak runduk TNI usir gerombolan KKB, modal parang hendak begal petani. Seorang petani di Yahukimo, Papua Pegunungan nyaris diserang diduga gerombolan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Mereka hendak melayangkan parang kepada petani yang sedang menaiki motor tersebut. Beruntung, penembak runduk TNI dari Satgas Operasi Damai Kartens 2025 langsung datang dan menyelamatkan petani tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, Ahmad, 34, seorang petani asal Lapangisi, Mowewe, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, yang tinggal di Dekai, menjadi korban serangan saat melintas di kawasan Seng Pagar Tinggi sekitar pukul 15.30 WIB. Saat berkendara motor, Ahmad melihat 3 pria, salah satunya membawa parang. Salah satu pelaku langsung mengayunkan senjata tajam. Beruntung, Ahmad sigap menghindar sehingga hanya menderita luka ringan di pinggang. Ia kini telah mendapat penanganan medis dan kondisinya stabil. Begitu informasi diterima, 10 personel Satgas Ops Damai Kartens 2025, dipimpin Bribka Romansyah, segera meluncur ke lokasi. Mereka langsung melakukan penyisiran dan patroli aktif di area sekitar untuk mencari pelaku. Menyikapi insiden ini, Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, didampingi Wakil Kepala Operasi Kombes Pol Adar Masinaga, menegaskan prioritas utama mereka adalah perlindungan maksimal bagi seluruh masyarakat Papua. Pihaknya tidak akan mentoleransi segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil.
Sementara itu, Kepala Satgas Hubungan Masyarakat Ops Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Tokoh kunci OPM dikepung Intel TNI, 12 orang KKB kalang kabut, kabur tinggalkan jasad komandannya. Prajurit TNI melumpuhkan seorang tokoh kunci kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Jeki Murib dalam sebuah operasi penyergapan di distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua Tengah Senin kemarin. Kontak senjata singkat berdurasi 10 menit itu berujung pada kematian Jeki, yang selama ini dikenal sebagai dalang OPM pemakaran sekolah, gereja, dan rumah dinas Bupati Puncak. Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Laki Afianto, menjelaskan, Jeki Murib yang juga menjabat Wakil Komandan Wilayah Kepala Air Titus OPM, disergap di Desa Kulume setelah intelijen TNI melacak keberadaannya bersama 12 anggota kelompok separatis. Saat penyergapan berlangsung, Jeki dan kelompoknya melakukan perlawanan hingga terjadi kontak tembak. 12 anggota OPM lainnya melarikan diri, sementara Jeki tertembak dan tewas di tempat. Tidak ada korban di pihak TNI maupun warga sipil. Dari lokasi kejadian, TNI mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk busur, belasan anak panah, 11 tombak bambu, tas pinggang, dan selembar bendera bintang kejora. Menurut TNI, sehari sebelum penyergapan, Jeki Murib dan kelompoknya melakukan aksi pemakaran sekolah satu-satunya di Desa Pinggil, disusul dengan pemakaran gereja di Desa Pinapa. Kedua aksi ini membuat masyarakat panik dan mengungsi ke hutan. TNI menilai tindakan brutal OPM merupakan bentuk sabotase terhadap pembangunan dan pendidikan masyarakat Papua. Gereja dan sekolah yang menjadi sasaran adalah fasilitas vital masyarakat asli Papua. Maijen Laki juga menegaskan bahwa operasi militer di Papua mendapat dukungan besar dari masyarakat lokal, termasuk orang asli Papua, OAP. Ia menyebutkan bahwa kehadiran TNI bukan hanya untuk menumpas separatisme, tetapi juga memulihkan rasa aman. Bakar rumah Bupati, OPM tuduh TNI bangun pos militer, ulah KKB buat warga sipil ketakutan. Sebanyak 2 unit rumah milik Bupati Puncak, Elvis Tabuni dan kantor distrik Omukia, dibakar kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, pada Minggu, 6 Juli 2025. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas peristiwa ini. Juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambom, menuding pembakaran dilakukan pasukannya lantaran bangunan itu digunakan sebagai pos pertahanan militer oleh aparat keamanan Indonesia. Sebbi menuduh keberadaan pasukan TNI di fasilitas sipil telah memicu ketakutan di kalangan masyarakat dan menyebabkan ribuan warga mengungsi dari wilayah distrik Omukia. Ia menyerukan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Pangdam 17 Cendrawasih, Kops Habema, hingga Bupati Puncak Elvis Tabuni agar menghentikan penggunaan bangunan sipil untuk kepentingan militer. TPNPB OPM mendesak Bupati Puncak, Elvis Tabuni untuk menghentikan segala bentuk kerjasama dengan militer Indonesia. Mereka meminta kepala daerah itu fokus memberikan perlindungan bagi warga sipilnya yang kini terlantar akibat konflik bersenjata yang terus berlangsung di kawasan tersebut. Hingga berita ini tayang, belum ada tanggapan resmi dari aparat keamanan maupun pemerintah Kabupaten Puncak. OPM diduga ngamuk, penembak runduk TNI usir gerombolan KKB, modal parang hendak begal petani. Seorang petani di Yahukimo, Papua Pegunungan nyaris diserang diduga gerombolan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Mereka hendak melayangkan parang kepada petani yang sedang menaiki motor tersebut. Beruntung, penembak runduk TNI dari Satgas Operasi Damai Kartens 2025 langsung datang dan menyelamatkan petani tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, Ahmad, 34, seorang petani asal Lapangisi, Mowewe, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, yang tinggal di Dekai, menjadi korban serangan saat melintas di kawasan Seng Pagar Tinggi sekitar pukul 15.30 WIB. Saat berkendara motor, Ahmad melihat 3 pria,
salah satunya membawa parang. Salah satu pelaku langsung mengayunkan senjata tajam. Beruntung, Ahmad sigap menghindar sehingga hanya menderita luka ringan di pinggang. Ia kini telah mendapat penanganan medis dan kondisinya stabil. Begitu informasi diterima, 10 personel Satgas Ops Damai Kartens 2025, dipimpin Bribka Romansyah, segera meluncur ke lokasi. Mereka langsung melakukan penyisiran dan patroli aktif di area sekitar untuk mencari pelaku. Menyikapi insiden ini, Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, didampingi Wakil Kepala Operasi Kombes Pol Adar Masinaga, menegaskan prioritas utama mereka adalah perlindungan maksimal bagi seluruh masyarakat Papua. Pihaknya tidak akan mentoleransi segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil. Sementara itu, Kepala Satgas Hubungan Masyarakat Ops Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Tokoh kunci OPM dikepung Intel TNI, 12 orang KKB kalang kabut, kabur tinggalkan jasad komandannya. Prajurit TNI melumpuhkan seorang tokoh kunci kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Jeki Murib dalam sebuah operasi penyergapan di distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua Tengah Senin kemarin. Kontak senjata singkat berdurasi 10 menit itu berujung pada kematian Jeki, yang selama ini dikenal sebagai dalang OPM pemakaran sekolah, gereja, dan rumah dinas Bupati Puncak. Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Laki Afianto, menjelaskan, Jeki Murib yang juga menjabat Wakil Komandan Wilayah Kepala Air Titus OPM, disergap di Desa Kulume setelah intelijen TNI melacak keberadaannya bersama 12 anggota kelompok separatis. Saat penyergapan berlangsung, Jeki dan kelompoknya melakukan perlawanan hingga terjadi kontak tembak. 12 anggota OPM lainnya melarikan diri, sementara Jeki tertembak dan tewas di tempat. Tidak ada korban di pihak TNI maupun warga sipil. Dari lokasi kejadian, TNI mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk busur, belasan anak panah, 11 tombak bambu, tas pinggang, dan selembar bendera bintang kejora. Menurut TNI, sehari sebelum penyergapan, Jeki Murib dan kelompoknya melakukan aksi pemakaran sekolah satu-satunya di Desa Pinggil, disusul dengan pemakaran gereja di Desa Pinapa. Kedua aksi ini membuat masyarakat panik dan mengungsi ke hutan. TNI menilai tindakan brutal OPM merupakan bentuk sabotase terhadap pembangunan dan pendidikan masyarakat Papua. Gereja dan sekolah yang menjadi sasaran adalah fasilitas vital masyarakat asli Papua. Maijen Laki juga menegaskan bahwa operasi militer di Papua mendapat dukungan besar dari masyarakat lokal, termasuk orang asli Papua, OAP. Ia menyebutkan bahwa kehadiran TNI bukan hanya untuk menumpas separatisme, tetapi juga memulihkan rasa aman. Bakar rumah Bupati, OPM tuduh TNI bangun pos militer, ulah KKB buat warga sipil ketakutan. Sebanyak 2 unit rumah milik Bupati Puncak, Elvis Tabuni dan kantor distrik Omukia, dibakar kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, pada Minggu, 6 Juli 2025. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas peristiwa ini. Juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambom, menuding pembakaran dilakukan pasukannya lantaran bangunan itu digunakan sebagai pos pertahanan militer oleh aparat keamanan Indonesia. Sebbi menuduh keberadaan pasukan TNI di fasilitas sipil telah memicu ketakutan di kalangan masyarakat dan menyebabkan ribuan warga mengungsi dari wilayah distrik Omukia. Ia menyerukan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Pangdam 17 Cendrawasih, Kops Habema, hingga Bupati Puncak Elvis Tabuni agar menghentikan penggunaan bangunan sipil untuk kepentingan militer. TPNPB OPM mendesak Bupati Puncak, Elvis Tabuni untuk menghentikan segala bentuk kerjasama dengan militer Indonesia. Mereka meminta kepala daerah itu fokus memberikan perlindungan bagi warga sipilnya yang kini terlantar akibat konflik bersenjata yang terus berlangsung di kawasan tersebut. Hingga berita ini tayang,
Belum ada tanggapan resmi dari aparat keamanan maupun pemerintah Kabupaten Puncak. OPM diduga ngamuk, penembak runduk TNI usir gerombolan KKB, modal parang hendak begal petani. Seorang petani di Yahukimo, Papua Pegunungan Nyaris diserang diduga gerombolan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Mereka hendak melayangkan parang kepada petani yang sedang menaiki motor tersebut. Beruntung, penembak runduk TNI dari Satgas Operasi Damai Kartens 2025 langsung datang dan menyelamatkan petani tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, Ahmad, 34, seorang petani asal Lapangisi, Mowewe, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, yang tinggal di Dekai, menjadi korban serangan saat melintas di kawasan Seng Pagar Tinggi sekitar pukul 15.30 WIB. Saat berkendara motor, Ahmad melihat 3 pria, salah satunya membawa parang. Salah satu pelaku langsung mengayunkan senjata tajam. Beruntung, Ahmad sigap menghindar sehingga hanya menderita luka ringan di pinggang. Ia kini telah mendapat penanganan medis dan kondisinya stabil. Begitu informasi diterima, 10 personel Satgas Ops Damai Kartens 2025, dipimpin Bribka Romansyah, segera meluncur ke lokasi. Mereka langsung melakukan penyisiran dan patroli aktif di area sekitar untuk mencari pelaku. Menyikapi insiden ini, Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, didampingi Wakil Kepala Operasi Kombes Pol Adar Masinaga, menegaskan prioritas utama mereka adalah perlindungan maksimal bagi seluruh masyarakat Papua. Pihaknya tidak akan mentoleransi segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil. Sementara itu, Kepala Satgas Hubungan Masyarakat Ops Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Tokoh kunci OPM dikepung Intel TNI, 12 orang KKB kalang kabut, kabur tinggalkan jasad komandannya. Prajurit TNI melumpuhkan seorang tokoh kunci kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Jeki Murib dalam sebuah operasi penyergapan di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua Tengah Senin kemarin. Kontak senjata singkat berdurasi 10 menit itu berujung pada kematian Jeki, yang selama ini dikenal sebagai dalang OPM pemakaran sekolah, gereja, dan rumah dinas Bupati Puncak. Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Laki Afianto, menjelaskan, Jeki Murib yang juga menjabat Wakil Komandan Wilayah Kepala Air Titus OPM, disergap di Desa Kulume setelah intelijen TNI melacak keberadaannya bersama 12 anggota kelompok separatis. Saat penyergapan berlangsung, Jeki dan kelompoknya melakukan perlawanan hingga terjadi kontak tembak. 12 anggota OPM lainnya melarikan diri, sementara Jeki tertembak dan tewas di tempat. Tidak ada korban di pihak TNI maupun warga sipil. Dari lokasi kejadian, TNI mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk busur, belasan anak panah, 11 tombak bambu, tas pinggang, dan selembar bendera bintang kejora. Menurut TNI, sehari sebelum penyergapan, Jeki Murib dan kelompoknya melakukan aksi pemakaran sekolah satu-satunya di Desa Pinggil, disusul dengan pemakaran gereja di Desa Pinapa. Kedua aksi ini membuat masyarakat panik dan mengungsi ke hutan. TNI menilai tindakan brutal OPM merupakan bentuk sabotase terhadap pembangunan dan pendidikan masyarakat Papua. Gereja dan sekolah yang menjadi sasaran adalah fasilitas vital masyarakat asli Papua. Maijen Laki juga menegaskan bahwa operasi militer di Papua mendapat dukungan besar dari masyarakat lokal, termasuk orang asli Papua, OAP. Ia menyebutkan bahwa kehadiran TNI bukan hanya untuk menumpas separatisme, tetapi juga memulihkan rasa aman. Bakar rumah Bupati, OPM tuduh TNI bangun pos militer, ulah KKB buat warga sipil ketakutan. Sebanyak 2 unit rumah milik Bupati Puncak, Elvis Tabuni dan kantor distrik Omukia, dibakar kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, pada Minggu, 6 Juli 2025. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas peristiwa ini. Juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambom,
menuding pembakaran dilakukan pasukannya lantaran bangunan itu digunakan sebagai pos pertahanan militer oleh aparat keamanan Indonesia. Sebbi menuduh keberadaan pasukan TNI di fasilitas sipil telah memicu ketakutan di kalangan masyarakat dan menyebabkan ribuan warga mengungsi dari wilayah distrik Omukia. Ia menyerukan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Pangdam 17 Cendrawasih, Kops Habema, hingga Bupati Puncak Elvis Tabuni agar menghentikan penggunaan bangunan sipil untuk kepentingan militer. TPNPB OPM mendesak Bupati Puncak, Elvis Tabuni untuk menghentikan segala bentuk kerjasama dengan militer Indonesia. Mereka meminta kepala daerah itu fokus memberikan perlindungan bagi warga sipilnya yang kini terlantar akibat konflik bersenjata yang terus berlangsung di kawasan tersebut. Hingga berita ini tayang, belum ada tanggapan resmi dari aparat keamanan maupun pemerintah Kabupaten Puncak. OPM diduga ngamuk, penembak runduk TNI usir gerombolan KKB, modal parang hendak begal petani. Seorang petani di Yahukimo, Papua Pegunungan nyaris diserang diduga gerombolan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Mereka hendak melayangkan parang kepada petani yang sedang menaiki motor tersebut. Beruntung, penembak runduk TNI dari Satgas Operasi Damai Kartens 2025 langsung datang dan menyelamatkan petani tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, Ahmad, 34, seorang petani asal Lapangisi, Mowewe, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, yang tinggal di Dekai, menjadi korban serangan saat melintas di kawasan Seng Pagar Tinggi sekitar pukul 15.30 WIB. Saat berkendara motor, Ahmad melihat 3 pria, salah satunya membawa parang. Salah satu pelaku langsung mengayunkan senjata tajam. Beruntung, Ahmad sigap menghindar sehingga hanya menderita luka ringan di pinggang. Ia kini telah mendapat penanganan medis dan kondisinya stabil. Begitu informasi diterima, 10 personel Satgas Ops Damai Kartens 2025, dipimpin Bribka Romansyah, segera meluncur ke lokasi. Mereka langsung melakukan penyisiran dan patroli aktif di area sekitar untuk mencari pelaku. Menyikapi insiden ini, Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, didampingi Wakil Kepala Operasi Kombes Pol Adar Masinaga, menegaskan prioritas utama mereka adalah perlindungan maksimal bagi seluruh masyarakat Papua. Pihaknya tidak akan mentoleransi segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil. Sementara itu, Kepala Satgas Hubungan Masyarakat Ops Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Tokoh kunci OPM dikepung Intel TNI, 12 orang KKB kalang kabut, kabur tinggalkan jasad komandannya. Prajurit TNI melumpuhkan seorang tokoh kunci kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Jeki Murib dalam sebuah operasi penyergapan di distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua Tengah Senin kemarin. Kontak senjata singkat berdurasi 10 menit itu berujung pada kematian Jeki, yang selama ini dikenal sebagai dalang OPM pemakaran sekolah, gereja, dan rumah dinas Bupati Puncak. Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Laki Afianto, menjelaskan, Jeki Murib yang juga menjabat Wakil Komandan Wilayah Kepala Air Titus OPM, disergap di Desa Kulume setelah intelijen TNI melacak keberadaannya bersama 12 anggota kelompok separatis. Saat penyergapan berlangsung, Jeki dan kelompoknya melakukan perlawanan hingga terjadi kontak tembak. 12 anggota OPM lainnya melarikan diri, sementara Jeki tertembak dan tewas di tempat. Tidak ada korban di pihak TNI maupun warga sipil. Dari lokasi kejadian, TNI mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk busur, belasan anak panah, 11 tombak bambu, tas pinggang, dan selembar bendera bintang kejora. Menurut TNI, sehari sebelum penyergapan, Jeki Murib dan kelompoknya melakukan aksi pemakaran sekolah satu-satunya di Desa Pinggil, disusul dengan pemakaran gereja di Desa Pinapa. Kedua aksi ini membuat masyarakat panik dan mengungsi ke hutan. TNI menilai tindakan brutal OPM merupakan bentuk sabotase terhadap pembangunan dan pendidikan masyarakat Papua. Gereja dan sekolah yang menjadi sasaran adalah fasilitas vital masyarakat asli Papua. Maijen Laki juga menegaskan bahwa operasi militer di Papua mendapat dukungan besar dari masyarakat lokal, termasuk orang asli Papua,
OAP. Ia menyebutkan bahwa kehadiran TNI bukan hanya untuk menumpas separatisme, tetapi juga memulihkan rasa aman. Bakar rumah Bupati, OPM tuduh TNI bangun pos militer, ulah KKB buat warga sipil ketakutan. Sebanyak 2 unit rumah milik Bupati Puncak, Elvis Tabuni dan kantor distrik Omukia, dibakar kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, pada Minggu, 6 Juli 2025. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas peristiwa ini. Juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambom, menuding pembakaran dilakukan pasukannya lantaran bangunan itu digunakan sebagai pos pertahanan militer oleh aparat keamanan Indonesia. Sebbi menuduh keberadaan pasukan TNI di fasilitas sipil telah memicu ketakutan di kalangan masyarakat dan menyebabkan ribuan warga mengungsi dari wilayah distrik Omukia. Ia menyerukan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Pangdam 17 Cendrawasih, Kops Habema, hingga Bupati Puncak Elvis Tabuni agar menghentikan penggunaan bangunan sipil untuk kepentingan militer. TPNPB OPM mendesak Bupati Puncak, Elvis Tabuni untuk menghentikan segala bentuk kerjasama dengan militer Indonesia. Mereka meminta kepala daerah itu fokus memberikan perlindungan bagi warga sipilnya yang kini terlantar akibat konflik bersenjata yang terus berlangsung di kawasan tersebut. Hingga berita ini tayang, belum ada tanggapan resmi dari aparat keamanan maupun pemerintah Kabupaten Puncak. OPM diduga ngamuk, penembak runduk TNI usir gerombolan KKB, modal parang hendak begal petani. Seorang petani di Yahukimo, Papua Pegunungan nyaris diserang diduga gerombolan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Mereka hendak melayangkan parang kepada petani yang sedang menaiki motor tersebut. Beruntung, penembak runduk TNI dari Satgas Operasi Damai Kartens 2025 langsung datang dan menyelamatkan petani tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, Ahmad, 34, seorang petani asal Lapangisi, Mowewe, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, yang tinggal di Dekai, menjadi korban serangan saat melintas di kawasan Seng Pagar Tinggi sekitar pukul 15.30 WIB. Saat berkendara motor, Ahmad melihat 3 pria, salah satunya membawa parang. Salah satu pelaku langsung mengayunkan senjata tajam. Beruntung, Ahmad sigap menghindar sehingga hanya menderita luka ringan di pinggang. Ia kini telah mendapat penanganan medis dan kondisinya stabil. Begitu informasi diterima, 10 personel Satgas Ops Damai Kartens 2025, dipimpin Bribka Romansyah, segera meluncur ke lokasi. Mereka langsung melakukan penyisiran dan patroli aktif di area sekitar untuk mencari pelaku. Menyikapi insiden ini, Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, didampingi Wakil Kepala Operasi Kombes Pol Adar Masinaga, menegaskan prioritas utama mereka adalah perlindungan maksimal bagi seluruh masyarakat Papua. Pihaknya tidak akan mentoleransi segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil. Sementara itu, Kepala Satgas Hubungan Masyarakat Ops Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Tokoh kunci OPM dikepung Intel TNI, 12 orang KKB kalang kabut, kabur tinggalkan jasad komandannya. Prajurit TNI melumpuhkan seorang tokoh kunci kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Jeki Murib dalam sebuah operasi penyergapan di distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua Tengah Senin kemarin. Kontak senjata singkat berdurasi 10 menit itu berujung pada kematian Jeki, yang selama ini dikenal sebagai dalang OPM pemakaran sekolah, gereja, dan rumah dinas Bupati Puncak. Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Laki Afianto, menjelaskan, Jeki Murib yang juga menjabat Wakil Komandan Wilayah Kepala Air Titus OPM, disergap di Desa Kulume setelah intelijen TNI melacak keberadaannya bersama 12 anggota kelompok separatis. Saat penyergapan berlangsung, Jeki dan kelompoknya melakukan perlawanan hingga terjadi kontak tembak. 12 anggota OPM lainnya melarikan diri, sementara Jeki tertembak dan tewas di tempat. Tidak ada korban di pihak TNI maupun warga sipil. Dari lokasi kejadian, TNI mengamankan sejumlah barang bukti,
termasuk busur, belasan anak panah, 11 tombak bambu, tas pinggang, dan selembar bendera bintang kejora. Menurut TNI, sehari sebelum penyergapan, Jeki Murib dan kelompoknya melakukan aksi pemakaran sekolah satu-satunya di Desa Pinggil, disusul dengan pemakaran gereja di Desa Pinapa. Kedua aksi ini membuat masyarakat panik dan mengungsi ke hutan. TNI menilai tindakan brutal OPM merupakan bentuk sabotase terhadap pembangunan dan pendidikan masyarakat Papua. Gereja dan sekolah yang menjadi sasaran adalah fasilitas vital masyarakat asli Papua. Maijen Laki juga menegaskan bahwa operasi militer di Papua mendapat dukungan besar dari masyarakat lokal, termasuk orang asli Papua, OAP. Ia menyebutkan bahwa kehadiran TNI bukan hanya untuk menumpas separatisme, tetapi juga memulihkan rasa aman. Bakar rumah bupati, OPM tuduh TNI bangun pos militer, ulah KKB buat warga sipil ketakutan. Sebanyak 2 unit rumah milik Bupati Puncak, Elvis Tabuni dan kantor distrik Omukia, dibakar kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, pada Minggu, 6 Juli 2025. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas peristiwa ini. Juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambom, menuding pembakaran dilakukan pasukannya lantaran bangunan itu digunakan sebagai pos pertahanan militer oleh aparat keamanan Indonesia. Sebbi menuduh keberadaan pasukan TNI di fasilitas sipil telah memicu ketakutan di kalangan masyarakat dan menyebabkan ribuan warga mengungsi dari wilayah distrik Omukia. Ia menyerukan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Pangdam 17 Cendrawasih, Kops Habema, hingga Bupati Puncak Elvis Tabuni agar menghentikan penggunaan bangunan sipil untuk kepentingan militer. TPNPB OPM mendesak Bupati Puncak, Elvis Tabuni untuk menghentikan segala bentuk kerjasama dengan militer Indonesia. Mereka meminta kepala daerah itu fokus memberikan perlindungan bagi warga sipilnya yang kini terlantar akibat konflik bersenjata yang terus berlangsung di kawasan tersebut. Hingga berita ini tayang, belum ada tanggapan resmi dari aparat keamanan maupun pemerintah Kabupaten Puncak. OPM diduga ngamuk, penembak runduk TNI usir gerombolan KKB, modal parang hendak begal petani. Seorang petani di Yahukimo, Papua Pegunungan nyaris diserang diduga gerombolan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Mereka hendak melayangkan parang kepada petani yang sedang menaiki motor tersebut. Beruntung, penembak runduk TNI dari Satgas Operasi Damai Kartens 2025 langsung datang dan menyelamatkan petani tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, Ahmad, 34, seorang petani asal Lapangisi, Mowewe, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, yang tinggal di Dekai, menjadi korban serangan saat melintas di kawasan Seng Pagar Tinggi sekitar pukul 15.30 WIB. Saat berkendara motor, Ahmad melihat 3 pria, salah satunya membawa parang. Salah satu pelaku langsung mengayunkan senjata tajam. Beruntung, Ahmad sigap menghindar sehingga hanya menderita luka ringan di pinggang. Ia kini telah mendapat penanganan medis dan kondisinya stabil. Begitu informasi diterima, 10 personel Satgas Ops Damai Kartens 2025, dipimpin Bribka Romansyah, segera meluncur ke lokasi. Mereka langsung melakukan penyisiran dan patroli aktif di area sekitar untuk mencari pelaku. Menyikapi insiden ini, Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, didampingi Wakil Kepala Operasi Kombes Pol Adar Masinaga, menegaskan prioritas utama mereka adalah perlindungan maksimal bagi seluruh masyarakat Papua. Pihaknya tidak akan mentoleransi segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil. Sementara itu, Kepala Satgas Hubungan Masyarakat Ops Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Tokoh kunci OPM dikepung Intel TNI, 12 orang KKB kalang kabut, kabur tinggalkan jasad komandannya. Prajurit TNI melumpuhkan seorang tokoh kunci kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Jeki Murib dalam sebuah operasi penyergapan di distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua Tengah Senin kemarin. Kontak senjata singkat berdurasi 10 menit itu berujung pada kematian Jeki,
yang selama ini dikenal sebagai dalang OPM pemakaran sekolah, gereja, dan rumah dinas Bupati Puncak. Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Laki Afianto, menjelaskan, Jeki Murib yang juga menjabat Wakil Komandan Wilayah Kepala Air Titus OPM, disergap di Desa Kulume setelah intelijen TNI melacak keberadaannya bersama 12 anggota kelompok separatis. Saat penyergapan berlangsung, Jeki dan kelompoknya melakukan perlawanan hingga terjadi kontak tembak. 12 anggota OPM lainnya melarikan diri, sementara Jeki tertembak dan tewas di tempat. Tidak ada korban di pihak TNI maupun warga sipil. Dari lokasi kejadian, TNI mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk busur, belasan anak panah, 11 tombak bambu, tas pinggang, dan selembar bendera bintang kejora. Menurut TNI, sehari sebelum penyergapan, Jeki Murib dan kelompoknya melakukan aksi pemakaran sekolah satu-satunya di Desa Pinggil, disusul dengan pemakaran gereja di Desa Pinapa. Kedua aksi ini membuat masyarakat panik dan mengungsi ke hutan. TNI menilai tindakan brutal OPM merupakan bentuk sabotase terhadap pembangunan dan pendidikan masyarakat Papua. Gereja dan sekolah yang menjadi sasaran adalah fasilitas vital masyarakat asli Papua. Maijen Laki juga menegaskan bahwa operasi militer di Papua mendapat dukungan besar dari masyarakat lokal, termasuk orang asli Papua, OAP. Ia menyebutkan bahwa kehadiran TNI bukan hanya untuk menumpas separatisme, tetapi juga memulihkan rasa aman. Bakar rumah Bupati, OPM tuduh TNI bangun pos militer, ulah KKB buat warga sipil ketakutan. Sebanyak 2 unit rumah milik Bupati Puncak, Elvis Tabuni dan kantor distrik Omukia, dibakar kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, pada Minggu, 6 Juli 2025. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas peristiwa ini. Juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambom, menuding pembakaran dilakukan pasukannya lantaran bangunan itu digunakan sebagai pos pertahanan militer oleh aparat keamanan Indonesia. Sebbi menuduh keberadaan pasukan TNI di fasilitas sipil telah memicu ketakutan di kalangan masyarakat dan menyebabkan ribuan warga mengungsi dari wilayah distrik Omukia. Ia menyerukan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Pangdam 17 Cendrawasih, Kops Habema, hingga Bupati Puncak Elvis Tabuni agar menghentikan penggunaan bangunan sipil untuk kepentingan militer. TPNPB OPM mendesak Bupati Puncak, Elvis Tabuni untuk menghentikan segala bentuk kerjasama dengan militer Indonesia. Mereka meminta kepala daerah itu fokus memberikan perlindungan bagi warga sipilnya yang kini terlantar akibat konflik bersenjata yang terus berlangsung di kawasan tersebut. Hingga berita ini tayang, belum ada tanggapan resmi dari aparat keamanan maupun pemerintah Kabupaten Puncak. OPM diduga ngamuk, penembak runduk TNI usir gerombolan KKB, modal parang hendak begal petani. Seorang petani di Yahukimo, Papua Pegunungan nyaris diserang diduga gerombolan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Mereka hendak melayangkan parang kepada petani yang sedang menaiki motor tersebut. Beruntung, penembak runduk TNI dari Satgas Operasi Damai Kartens 2025 langsung datang dan menyelamatkan petani tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, Ahmad, 34, seorang petani asal Lapangisi, Mowewe, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, yang tinggal di Dekai, menjadi korban serangan saat melintas di kawasan Seng Pagar Tinggi sekitar pukul 15.30 WIB. Saat berkendara motor, Ahmad melihat 3 pria, salah satunya membawa parang. Salah satu pelaku langsung mengayunkan senjata tajam. Beruntung, Ahmad sigap menghindar sehingga hanya menderita luka ringan di pinggang. Ia kini telah mendapat penanganan medis dan kondisinya stabil. Begitu informasi diterima, 10 personel Satgas Ops Damai Kartens 2025, dipimpin Bribka Romansyah, segera meluncur ke lokasi. Mereka langsung melakukan penyisiran dan patroli aktif di area sekitar untuk mencari pelaku. Menyikapi insiden ini, Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, didampingi Wakil Kepala Operasi Kombes Pol Adar Masinaga, menegaskan prioritas utama mereka adalah perlindungan maksimal bagi seluruh masyarakat Papua. Pihaknya tidak akan mentoleransi segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil.
Sementara itu, Kepala Satgas Hubungan Masyarakat Ops Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Tokoh kunci OPM dikepung Intel TNI, 12 orang KKB kalang kabut, kabur tinggalkan jasad komandannya. Prajurit TNI melumpuhkan seorang tokoh kunci kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Jeki Murib dalam sebuah operasi penyergapan di distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua Tengah Senin kemarin. Kontak senjata singkat berdurasi 10 menit itu berujung pada kematian Jeki, yang selama ini dikenal sebagai dalang OPM pemakaran sekolah, gereja, dan rumah dinas Bupati Puncak. Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Laki Avianto, menjelaskan, Jeki Murib yang juga menjabat Wakil Komandan Wilayah Kepala Air Titus OPM, disergap di Desa Kulume setelah intelijen TNI melacak keberadaannya bersama 12 anggota kelompok separatis. Saat penyergapan berlangsung, Jeki dan kelompoknya melakukan perlawanan hingga terjadi kontak tembak. 12 anggota OPM lainnya melarikan diri, sementara Jeki tertembak dan tewas di tempat. Tidak ada korban di pihak TNI maupun warga sipil. Dari lokasi kejadian, TNI mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk busur, belasan anak panah, 11 tombak bambu, tas pinggang, dan selembar bendera bintang kejora. Menurut TNI, sehari sebelum penyergapan, Jeki Murib dan kelompoknya melakukan aksi pemakaran sekolah satu-satunya di Desa Pinggil, disusul dengan pemakaran gereja di Desa Pinapa. Kedua aksi ini membuat masyarakat panik dan mengungsi ke hutan. TNI menilai tindakan brutal OPM merupakan bentuk sabotase terhadap pembangunan dan pendidikan masyarakat Papua. Gereja dan sekolah yang menjadi sasaran adalah fasilitas vital masyarakat asli Papua. Maijen Laki juga menegaskan bahwa operasi militer di Papua mendapat dukungan besar dari masyarakat lokal, termasuk orang asli Papua, OAP. Ia menyebutkan bahwa kehadiran TNI bukan hanya untuk menumpas separatisme, tetapi juga memulihkan rasa aman. Bakar rumah Bupati, OPM tuduh TNI bangun pos militer, ulah KKB buat warga sipil ketakutan. Sebanyak 2 unit rumah milik Bupati Puncak, Elvis Tabuni dan kantor distrik Omukia, dibakar kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, pada Minggu, 6 Juli 2025. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas peristiwa ini. Juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambom, menuding pembakaran dilakukan pasukannya lantaran bangunan itu digunakan sebagai pos pertahanan militer oleh aparat keamanan Indonesia. Sebbi menuduh keberadaan pasukan TNI di fasilitas sipil telah memicu ketakutan di kalangan masyarakat dan menyebabkan ribuan warga mengungsi dari wilayah distrik Omukia. Ia menyerukan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Pangdam 17 Cendrawasih, Kops Habema, hingga Bupati Puncak Elvis Tabuni agar menghentikan penggunaan bangunan sipil untuk kepentingan militer. TPNPB OPM mendesak Bupati Puncak, Elvis Tabuni untuk menghentikan segala bentuk kerjasama dengan militer Indonesia. Mereka meminta kepala daerah itu fokus memberikan perlindungan bagi warga sipilnya yang kini terlantar akibat konflik bersenjata yang terus berlangsung di kawasan tersebut. Hingga berita ini tayang, belum ada tanggapan resmi dari aparat keamanan maupun pemerintah Kabupaten Puncak. OPM diduga ngamuk, penembak runduk TNI usir gerombolan KKB, modal parang hendak begal petani. Seorang petani di Yahukimo, Papua Pegunungan nyaris diserang diduga gerombolan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Mereka hendak melayangkan parang kepada petani yang sedang menaiki motor tersebut. Beruntung, penembak runduk TNI dari Satgas Operasi Damai Kartens 2025 langsung datang dan menyelamatkan petani tersebut. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, Ahmad, 34, seorang petani asal Lapangisi, Mowewe, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, yang tinggal di Dekai, menjadi korban serangan saat melintas di kawasan Seng Pagar Tinggi sekitar pukul 15.30 WIB. Saat berkendara motor, Ahmad melihat 3 pria,
salah satunya membawa parang. Salah satu pelaku langsung mengayunkan senjata tajam. Beruntung, Ahmad sigap menghindar sehingga hanya menderita luka ringan di pinggang. Ia kini telah mendapat penanganan medis dan kondisinya stabil. Begitu informasi diterima, 10 personel Satgas Ops Damai Kartens 2025, dipimpin Bribka Romansyah, segera meluncur ke lokasi. Mereka langsung melakukan penyisiran dan patroli aktif di area sekitar untuk mencari pelaku. Menyikapi insiden ini, Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, didampingi Wakil Kepala Operasi Kombes Pol Adar Masinaga, menegaskan prioritas utama mereka adalah perlindungan maksimal bagi seluruh masyarakat Papua. Pihaknya tidak akan mentoleransi segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil. Sementara itu, Kepala Satgas Hubungan Masyarakat Ops Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Tokoh kunci OPM dikepung Intel TNI, 12 orang KKB kalang kabut, kabur tinggalkan jasad komandannya. Prajurit TNI melumpuhkan seorang tokoh kunci kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Jeki Murib dalam sebuah operasi penyergapan di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua Tengah Senin kemarin. Kontak senjata singkat berdurasi 10 menit itu berujung pada kematian Jeki, yang selama ini dikenal sebagai dalang OPM pemakaran sekolah, gereja, dan rumah dinas Bupati Puncak. Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Laki Afianto, menjelaskan, Jeki Murib yang juga menjabat Wakil Komandan Wilayah Kepala Air Titus OPM, disergap di Desa Kulume setelah intelijen TNI melacak keberadaannya bersama 12 anggota kelompok separatis. Saat penyergapan berlangsung, Jeki dan kelompoknya melakukan perlawanan hingga terjadi kontak tembak. 12 anggota OPM lainnya melarikan diri, sementara Jeki tertembak dan tewas di tempat. Tidak ada korban di pihak TNI maupun warga sipil. Dari lokasi kejadian, TNI mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk busur, belasan anak panah, 11 tombak bambu, tas pinggang, dan selembar bendera bintang kejora. Menurut TNI, sehari sebelum penyergapan, Jeki Murib dan kelompoknya melakukan aksi pemakaran sekolah satu-satunya di Desa Pinggil, disusul dengan pemakaran gereja di Desa Pinapa. Kedua aksi ini membuat masyarakat